Satu tanda ciri orang besar, mereka suka sekali menceritakan ide-ide mereka yang kreatif dan inovatif. Dan orang yang rata-rata, biasanya mereka suka menceritakan peristiwa-peristiwa unik atau peristiwa-peristiwa besar di sekitar mereka. Tetapi orang-orang kecil itu biasanya hanya bisa membicarakan orang lain di belakang. So, Anda yang mana? Bye. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, dan Tuhan memberikan saya kesulitan yang mengeluarkan kekuatan saya, potensi saya dalam setiap tantangan. Saya berdoa, Tuhan berikan saya keberanian, dan Tuhan memberikan saya bahaya-bahaya untuk saya hadapi dan saya taklukkan. Dan ternyata keberanian itu keluar. Lalu saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Dan Tuhan memberi saya segudang masalah. Masalah yang mungkin dianggap remeh, sampai masalah yang sangat ribet dalam kehidupan ini. Dan masalah inilah yang memberikan saya hikmat, menelurkan banyak ide-ide kreatif, inovatif untuk saya selesaikan dalam setiap detailnya. Lalu saya berdoa, Tuhan berikan saya kasih. Justru Tuhan memberikan saya orang-orang yang bermasalah untuk saya bantu. Disitulah saya melihat kasih itu. Ketika kita mengasihi sesama kita, itulah bukti kita mengenal Allah. Tuhan selalu menjawab doa-doa saya. Demikian juga sebenarnya Tuhan menjawab doa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Menghindari percakapan yang negatif itu tidaklah cukup. Itu sama seperti kita punya tim pertahanan yang baik, tetapi tanpa penyerangan. Jika tim kita terus-menerus hanya bermain dengan pola pertahanan, maka tim kita akan jarang mencetak angka. Kita harus merebut bola itu dan turun ke lapangan, dan tidak cukup itu saja, kita harus melancarkan serangan. Kita harus agresif. Hanya menghindari percakapan yang negatif itu tidaklah cukup. Kita harus melancarkan serangan. Tuhan tidak memberikan janji-janjinya ratusan itu hanya sebagai koleksi untuk kita baca. Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita semua agar kita boleh dengan berani memproklamirkan kemenangan, kesehatan, pengharapan, dan kelimpahan di dalam hidup kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang selalu saya ingat di Mazmur 145 ayat 14 berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus memulainya dari titik di mana kita berada, dan kita harus setia dengan apa yang kita miliki. Kita harus memulainya dari titik di mana kita berada, dan kita harus setia terhadap apa yang kita miliki. Ketika kita setia dan taat, maka percayalah, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi, lebih dari yang dapat kita pikirkan. Mungkin kita tidak punya banyak kelebihan uang untuk kita berikan, kita bagikan terhadap sesama kita. Tapi kita bisa memulai dengan mungkin hal yang sederhana, mentraktir teman kita untuk lunch, untuk dinner, menyenangkan hati mereka. Mungkin tidak perlu mahal, tapi hati yang tulus. Kita bisa melakukannya sesekali, mentraktir teman-teman kita, terutama mereka yang membutuhkan, sekalipun kita tidak punya banyak uang. Dan kita juga bisa memberikan kata-kata motivasi kepada teman-teman kita, menguatkan mereka. Dan hal sederhana tetapi cukup bermakna yang bisa semua orang lakukan adalah berdoa buat seseorang yang membutuhkan.
mungkin berdoa buat teman kita yang sedang terbaring sakit atau yang punya masalah. Berdoalah bagi mereka setulus hati, memberkati mereka, menguatkan mereka. Ada banyak hal yang bisa kita bagi. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan dari Markus 12 ayat 43 sampai 44 berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Memberilah dengan tulus, memberi dimulai di titik dari mana Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Tiap hari Tuhan besertaku, itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan rahmatnya tiap jam diangkatnya bila aku jatuh sampai 31. dihalang yang musuh kejar. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan namanya Raja Maha Kuasa dan tidak menjadi lelah. Bapa yang Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. mengimbangi Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara dan kamu yang menghibur, baiklah dia menghibur berdoa. yang Kalau ada seorang yang berdoa, baiklah. Salam semuanya saudaraku. Saya mau bertanya, maukah kita semua di sini membuat Bapa kita di surga senang? Mari nikmatilah berkat-berkat Bapa surgawi setiap hari. Jadi saya mau jelaskan. Seperti saat kita meletakkan keju dan biskuit, lalu kita masuk ke dalam ruang perjamuan makan. Kita tidak harus selalu menjalani hidup ini dengan kekhawatiran dan penuh ketakutan. Kita harus ingat harganya sudah lunas dibayar. Bermanja-manjalah di bawah kaki Tuhan dan kembangkanlah pola pikir yang sukses. Kita ini melangkah dari kemenangan, bukan lagi sedang berperang menang. Pandanglah dirimu sebagai anggota kerajaan Allah. Kita ini semua keluarga kerajaan Allah. Saya selalu ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Salam semua keluarga Allah. Jika kita ingin mencapai potensi hidup yang maksimal, satu hal yang perlu kita lakukan adalah cepat-cepat mengampuni. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, atau juga mengampuni diri kita yang mungkin kita tidak sengaja atau sengaja menyakiti siapapun. Cepat-cepat mengampuni, kita harus belajar untuk cepat melepaskan semua luka dan sakit hati di masa lalu, dan belajar untuk tidak mengizinkan setiap kepahitan berakar di dalam hidup kita. Tahukah Anda, tidaklah masuk akal jikalau Anda masih menyimpan kemarahan atas apa yang seseorang perbuat dalam hidupmu bertahun-tahun yang lalu. Itu tidak masuk akal. Kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap masa lalu kita yang mungkin sakit dan pahit. Tapi yakinlah ada banyak hal yang masih bisa kita perbuat untuk masa depan yang cerah yang menanti kita. Karena itu sebaiknya kita melepaskan pengampunan cepat-cepat dan belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya yang akan membuat kita bangkit. Dia menyediakan hal-hal yang besar yang lebih baik lagi. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19-20 berkata, Hai
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke, capai potensi hidup yang maksimal. Sering sekali, walaupun kita mengetahui bahwasanya kita memiliki semua fasilitas dari Tuhan sebagai jatah kita, namun ketika kemalangan menghadang, kita kembali tiba-tiba menjadi ciut. Lalu kita membiarkan hidup kita berputar-putar, dan kita membiarkan suara paling keras dan pribadi paling menjengkelkan dari diri kita itu keluar mengambil alih. Tahukah saudara, sebenarnya kita memiliki kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta. Kita sebenarnya dipenuhi oleh kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Dan inilah waktunya untuk bergerak. Bergeraklah dengan kekuatan Tuhan tersebut. Berdirilah teguh, bertandinglah dengan baik dalam pertandingan iman kita. Ingat, jika kita terpukul jatuh, jangan diam terus, tetapi bangkitlah, bangkit lagi. Ada satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 34 berkata, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan yang membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan yang membuat aku berdiri di bukit. Terpujilah nama Tuhan. Kita harus lebih berkonsentrasi untuk menjadi berkat daripada diberkati. Kita harus jeli melihat peluang untuk membagikan kasih Tuhan, karunia Tuhan, dan kebaikannya kepada orang lain. Nih, langsung kita praktekkan. Jika kita punya barang-barang di rumah atau di gudang yang sudah tidak kita pakai lagi, kenapa tidak kita berikan kepada seseorang yang membutuhkannya? Barang-barang bekas itu tidak akan menambah nilai apapun selama ada dalam garasi dan dalam gudang kita. Daripada tidak pernah dipakai, lebih baik dijadikan benih kebaikan untuk ditabur. Ada satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom saudaraku. Belajarlah untuk menghargai hari ini. Mengapa? Sebenarnya setelah kita berhasil mengatasi satu persoalan, sebenarnya ada persoalan lain yang sedang menanti kita. Dan setelah kita berhasil mengatasi rintangan tersebut, sebenarnya ada banyak hal lagi yang sedang menanti untuk dibereskan. So on and so on. Sebenarnya ini akan menjadi masa lalu yang baik ke depannya nanti. Anda harus bisa membayangkan 20 tahun ke depan nanti, Anda mencoba ke belakang dan Anda melalui memori-memori itu, dan Anda berkata, terima kasih Tuhan, itu waktu-waktu yang luar biasa bersamamu. Mengucap syukur karena kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan dalam tiap melewati proses menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ada satu firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12-13 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan.
Shalom, shalom, shalom. Kita bicara tentang tipu muslihat iblis. Anda harus paham, tipu muslihat iblis itu dapat diluncurkannya lewat apa saja? Kekhawatiran. Kekhawatiran artinya kita tidak percaya Tuhan sepenuh. Dan lewat penyesatan atau pengajaran-pengajaran salah seperti ada tertulis di Lukas 21 ayat 8. Jika tidak bertumbuh, maka kita akan mudah disesatkan. Lalu, kita juga akan disesatkan lewat pergaulan yang buruk. Hindari pergaulan yang buruk, seperti di 1 Korintus 15 ayat 33 menekankan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hindari teman yang membuat kita justru menjauh dari Tuhan. Lalu ada juga beberapa yang membuat kita akan kenyang dengan tipu muslihat iblis, yaitu jika kita punya kebiasaan dosa yang mengikat. Nah, kita tidak hanya sekedar menyesal akan dosa ini, tapi kita perlu mengalami pembaharuan pikiran seperti dinyatakan dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita harus yakin bahwasanya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ingatlah saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang berperan sebagai penghibur bagi kita. Yohanes 14 ayat 26, tempat kediaman Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, sebagai tempat hidup di mana hidup kita menjadi milik Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu ingat, di Yesaya 41 ayat 10 ditekankan agar kita jangan takut. Ingat selalu bahwasanya Allah setia menyertai kita dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Bila kita memaksakan kehendak atau ambisi kita dan melakukan sesuatu untuk terjadi dengan kekuatan kita tanpa bersandar pada Tuhan, maka hasilnya pada akhirnya hanyalah menimbulkan ketegangan, dan justru ini merupakan suatu pemborosan sumber daya, baik waktu, dana, semuanya. Itulah yang membuat hidup ini menjadi berat. Karena itu senantiasa mengucap syukurlah ketika Tuhan mungkin tidak membuka pintu bagi usaha kita, bagi suatu relasi atau hubungan. Karena sebenarnya mungkin Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kita. Justru kita harus berhati-hati dan waspada. Jikalau kita justru ada di luar waktunya Tuhan, namun kita terus mencoba meneruskan usaha yang sudah Tuhan tutup pintunya dengan kekuatan kita sendiri dan menurut waktu dan kehendak kita sendiri. Ada satu kebenaran firman Tuhan dari Hosea 10 ayat 13 berkata, "Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawan." Jangan bersandar pada kekuatan kita, jangan lakukan waktu kita, tapi biarlah belajar bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Nantikan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatu yang harus dilakukannya. Tahukah Anda, bolanya ada sekarang di tangan kita. Jika kita menginginkan kesuksesan, hikmat, keberhasilan, atau kesehatan, maka kita harus bertindak lebih dari sekedar merenungkan atau percaya. Kita harus berani menyatakan perkataan iman dan kemenangan atas diri kita dan atas seluruh keluarga kita. Saya selalu ingat firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada yang bertanya, bukankah hari Sabat itu hari Sabtu? Asal kata Sabtu berasal dari kata Sabat. Sabat adalah hari perhentian. Benar sekali. Tetapi kenapa orang Kristen beribadahnya bukan di hari Sabtu, tetapi di hari Minggu? Baiklah, pertama, hari Sabat itu untuk orang Israel sebelum kedatangan Kristus. Kedua, Kristus itu bangkit pada hari Minggu, hari pertama.
Itulah asal mula orang Kristen beribadah di hari Minggu. Kemudian yang ketiga, hari Minggu adalah hari yang pertama. Hari pertama kita sebut juga hari yang sulung. Semua yang sulung itu adalah milik Tuhan. Kita harus beribadah di hari itu sebelum kita melangkah ke hari selanjutnya, menguduskannya sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, gereja mula-mula juga memberi teladan mereka beribadahnya di hari Minggu, bukan hari Sabtu. Karena itu kita tidak perlu berdebat soal hari Sabtu, hari Minggu. Dan jangan mencela setiap orang Kristen kenapa beribadahnya di hari Minggu. Saya rasa penjelasan ini sudah cukup jelas. Dan biarlah dalam tiap hari Kasih setiamu yang kurang Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. lebih tinggi Tak berkesudahan kasih setia dari Tuhan, langit. tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. dalam dan Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat sempat melakukan titahnya. membuatku terpesona. Apa yang Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. sediakan bagiku. Siapa Shalom, saya mau bicara tentang waktu. Anda harus paham, waktu adalah bentuk keadilan Tuhan bagi setiap kita. Kita semua diberi waktu 24 jam dan juga diberi waktu 7 hari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Orang yang bijaksana tahu menggunakan waktunya dengan benar. Anda harus paham, ada banyak yang mencuri waktu kita supaya kita tidak maksimal dalam hidup ini, sehingga destiny Tuhan pun dalam hidup kita bisa tertunda, bahkan tidak terjadi. Ada 3 yang harus kita pahami yang dapat mencuri waktu kita yang sangat berharga. Yang pertama, hari-hari yang jahat. Berdasarkan Efesus 5 ayat 17, kita diminta untuk bijaksana menggunakan waktu. Dalam Efesus 5 ayat 16, kita harus ingat bahwasanya kita harus memprioritaskan yang penting dan mendesak lebih dulu. Di sini kita bercerita tentang pentingnya melakukan perencanaan yang baik. Jadi utamakan yang prioritas, yang penting dan mendesak. Lalu kemudian yang kurang penting atau yang tidak penting harus kita eliminasi. Kita juga harus paham bahwasanya yang mencuri ataupun yang menghancurkan waktu kita adalah hidup tanpa perencanaan. Kita ingat firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Di sini ditekankan bahwasanya waktu itu sangat terbatas. Maka dari itu kita harus memanagenya dengan perencanaan yang baik. Saya singkat dengan SMART, yaitu specific, measurable, attainable, yaitu mungkin untuk dicapai, relevan, yang berguna untuk kita dan komunitas kita, and time bound, yang mana kita harus punya batas-batas waktu untuk pencapaiannya. Dan yang ketiga yang dapat mencuri waktu kita yang berharga itu adalah penundaan. Kita yang suka menunda-nunda harus ingat, dari sekarang berubah. Lakukan sekarang dan prioritaskan yang utama. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 itu jelas sekali mengajari kita agar kita setia menggunakan waktu kita dengan bijak dan baik. Maka Tuhan pun akan memberkati orang-orang yang menggunakan waktunya dengan bijak dan baik. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 menekankan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saya ingin membagikan salah satu firman Tuhan yang sangat penting kita pahami tentang waktu. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gunakan waktu Anda dengan bijaksana, dengan baik, prioritaskan yang utama, eliminasi sama sekali yang tidak penting. Tuhan Yesus memberkati. Bye.